Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Famiruddin, nomor pokok mahasiswa 211063107010. Saya dari kelas 2A, program studi pendidikan Ismani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik. Ya, yang pertama itu ada A, perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola gerak atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari perbuatan atau konsepsi dan tersebut terlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Hurlock 1991, Rice 2002. Menurut Hurlock 1991, dalam perkembangan ada dua proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupannya, yaitu pertumbuhan yang disebut evolusi dan kemunduran yang disebut dengan involusi. Pada awal kehidupan manusia yang berperan adalah evolusi, sedangkan involusi lebih berperan pada akhir kehidupan, yaitu perubahan-perubahan yang bersifat mundur. Sikap terhadap perubahan-perubahan perkembangan ini dipengaruhi oleh penampilan dan perilaku individu, stereotip budaya, nilai-nilai budaya, perubahan-perubahan peran dan pengalaman pribadi. Ada biologis, kognitif, sosio-emosional. Proses-proses yang saling mempengaruhi menghasilkan periode siklus kehidupan manusia untuk tujuan pengorganisasian materi dan mempermudah pemahaman. Pada umumnya, para ahli menggambarkan perkembangan dalam beberapa tahap yang disebut dengan tahapan perkembangan atau Santrock 1995. Ya, yang selanjutnya ada masa remaja, periodisasi masa remaja, pubertas, remaja awal dan remaja akhir. Periodisasi masa remaja, pubertas, remaja awal dan remaja akhir. Masa remaja merupakan salah satu fase dalam rentang perkembangan manusia yang terentang sejak anak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia, lifespan development. Kata remaja diterjemahkan dari kata dalam bahasa Inggris yaitu adolescence atau adolescere, bahasa Latin yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk masak menjadi dewasa. Dalam perkembangannya, istilah remaja dengan adolescent disamakan. Adolescent maupun remaja menggambarkan seluruh perkembangan remaja, baik perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Masa remaja ditinjau dari rentang kehidupan manusia, merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sifat-sifat remaja sebagian sudah tidak menunjukkan sifat-sifat masa kanak-kanaknya, tetapi juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Masa remaja pada usia 18 tahun merupakan masa yang secara hukum dipandang sudah matang, yang merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja seperti masa-masa sebelumnya memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan masa sebelum dan sesudahnya. Masa sesudah dan sebelum ada 8 ciri-cirinya, yaitu masa remaja sebagai periode penting, yang kedua masa remaja sebagai periode peralihan, yang ketiga masa remaja sebagai periode perubahan, yang keempat masa remaja sebagai masa mencari identitas, yang kelima usia bermasalah, yang keenam masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan atau kesulitan, yang ketujuh masa remaja sebagai masa yang tidak realistik, yang kedelapan masa remaja sebagai ambang masa dewasa. B. Tugas perkembangan masa remaja. Ada 6. Yang pertama yaitu mencapai peran sosial pria dan wanita. Yang kedua, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang ketiga, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang keempat, mempersiapkan karir ekonomi. Yang kelima, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Yang keenam, memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai penganggang untuk berperilaku mengembangkan ideologi. Mau pakai sweater. Selanjutnya ada fisik dan psikoseksual.
Pertumbuhan perkembangan fisik pada akhir masa remaja menunjukkan terbentuknya remaja laki-laki sebagai bentuk khas laki-laki dan remaja perempuan menjadi bentuk khas perempuan. Berperan istilah untuk pertumbuhan fisik remaja, the onset of pubertal growth spurt, masa kritis dari perkembangan biologis, serta the maximum growth age berupa perubahan bentuk tubuh, ukuran, tinggi dan berat badan, proporsi muka dan badan. Pertumbuhan berat badan dan panjang badan berjalan paralel dipengaruhi oleh hormon, yaitu hormon mamotropik serta hormon gonadotropik kelenjar seks, yang mempengaruhi peningkatan kegiatan pertumbuhan dan perkembangan ciri-ciri seks primer dan sekunder. Pertumbuhan berat badan dan panjang badan berasal paralel dipengaruhi oleh hormon, yaitu hormon mamotropik serta hormon non-tropik kelenjar seks, yang mempengaruhi peningkatan kegiatan perubahan dan perkembangan ciri-ciri seks primer dan sekunder. Namun karena belum memiliki pengalaman sebagai orang dewasa sehingga sering mengalami kegagalan, hal ini dapat menimbulkan masalah dalam bentuk frustasi dan konflik. 1. Tanda-tanda pemaksaan seksual. Pada masa remaja ini dapat tampak tanda-tanda perkembangan kematangan seksual primer dan sekunder. Tanda-tanda pemaksaan seksual primer dan sekunder pada organ tubuh yang langsung berhubungan dengan pertumbuhan dan proses reproduksi. Sedangkan tanda-tanda pemaksaan seksual sekunder menunjukkan tanda-tanda khas sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Ada 3 kriteria yang membedakan perkembangan kematangan seksual pada laki-laki dan perempuan, yaitu dalam hal 2. 1. Pemaksaan seksual. 2. Permulaan pemaksaan seksual. 3. Urutan gejala pemaksaan seksual. 2. Perbedaan kriteria pemaksaan seksual. Perbedaan kriteria pemaksaan seksual menunjukkan bahwa pada perempuan nampak lebih jelas dibandingkan dengan laki-laki. Menarser haid pertama pada perempuan yang merupakan disposisi untuk konsepsi atau kelahiran, yang dilanjutkan dengan kelahiran bayi jelas dapat diamati dibandingkan dengan ejakulasi awal atau wet dream pada laki-laki nampak kurang jelas. Biasanya hanya diketahui langsung oleh remaja yang bersangkutan karena jarang mereka menyampaikan kepada orang lain. Tidak seperti pada Manaser, pada remaja perempuan dapat diketahui oleh orang lain, misalnya oleh orang tuanya. 3. Perbedaan permulaan pemaksaan seksual. Hubungan antara pencepatan pertumbuhan dengan dimulainya pemaksaan seksual dimulai lebih akhir bagi remaja laki-laki. Percepatan pertumbuhan menjadi lebih lambat atau mundur pada waktu terjadi produksi sel telur dan sel-sel jantan lebih besar. Menurut beberapa peneliti, perbedaan permulaan pemaksaan seksual pada perempuan terjadi 2 tahun lebih awal dibandingkan pada remaja laki-laki. 4. Perbedaan urutan gejala pemaksaan seksual. Jika dilihat dari perbedaan urutan gejala pemaksaan seksual, pada laki-laki dimulai pertumbuhan testes, kemudian mengalami perubahan sesuara menjadi agak berat, dilanjutkan dengan penampakan kekuatan. Sedangkan urutan gejala pemaksaan seksual pada perempuan dimulai pada payudara bagian puting susu diikuti jaringan pengikat. Kemudian payudara dalam bentuk dewasa, kelenjar payudara akan mereaksi pada masa terjadinya kehamilan dan reproduksi air susu pada akhir kehamilan. Yang kelima, ada perkembangan percintaan remaja. Seiring dengan kematangan seksual, menurut Garrison, Sunarto, dan Agung Hartono 1994, seorang remaja akan mengalami jatuh cinta di dalam masa kehidupannya pada usia belasan tahun. Dalam perkembangan fisik, pada usia tersebut telah mencapai kematangan seksual yang mempengaruhi perkembangan sosialnya. Pada masa itu, remaja laki-laki mulai tertarik pada lawan jenis dan sebaliknya. Kedua jenis remaja saling mengenal perasaan. Terkait dengan perkembangan emosi remaja yang akan dibahas selanjutnya, akan dijelaskan ada beberapa tahapan perkembangan emosi cinta hingga seorang remaja menemukan cinta sejatinya atau romantis love.
dalam perkembangan percintaan yang wajar dapat mengantar remaja menuju ke jenjang perkawinan. Perkembangan kognisi dan bahasa. 1. Konsep kecerdasan. 2. Pengukuran kecerdasan. 3. Perkembangan kognitif. Yang pertama ada konsep kecerdasan, yaitu satu hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan berpikir yang dimilikinya. Kemampuan berpikir tersebut tercakup dalam aspek kognitif yang sering disebut kecerdasan atau inteligensi atau intelligence. Yang kedua ada pengukuran kecerdasan. Kecerdasan dapat diukur melalui tes kecerdasan, mengukur fungsi kognitif, ketajaman bayangan lama, dan kualitas pemustasan perhatian, ikatan, penilaian, ekstensi, dan moral, pemikiran logis, dan pengertian logis mengenai bahasa. Yang ketiga ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif remaja. Kecerdasan kognitif juga mengalami perkembangan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif, integrasi berkembang semenjak bayi masih berada dalam kandungan. Perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan moral. 1. Perkembangan emosi remaja. Pada masa remaja terjadi ketenggangan emosi yang bersifat khas sehingga masa ini disebut masa badai atau topan, storm and stress. High emosional, masa yang menggambarkan keadilan emosi. Remaja yang tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-ledak. Kepekaan emosi yang meningkat sering diwujudkan dalam bentuk remaja kelekas, marah, suka menyendiri, dan adanya kebiasaan nervos seperti gelisah, cemas, dan sentimen, menginggir kuku, dan garuk-garuk kepala. Reaksi remaja terhadap frustasi. Yang pertama ada agresi, pengalihan emosi marah, withdrawal, regresi, kompensasi, dan frustasi pendorong. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Kalau ada salah kata atau apa mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.